Hai anak-anak di rumah, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya, masih semangat belajar. Nih, kita kemarin sudah bicara tentang faktor dan kelipatan ya. Dan di sebelumnya kita juga sudah mengenal bilangan prima. Nah, untuk hal itu kita akan mengingat sebentar tentang bilangan prima. Lalu setelah itu kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Pertama kita harus mengingat lagi ya konsep bilangan prima. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Siapa itu faktornya? Hanya satu dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima ini hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, bila Bu Guru memiliki angka 3, ya, 3 itu hanya bisa dibagi 1 sama dengan 3, dan dibagi 3 menjadi 1. 3 adalah bilangan itu sendiri. Jadi, dia hanya memiliki dua faktor, ya. Meskipun begitu, tidak semua bilangan ganjil ya, yang utamanya bilangan ganjil itu memiliki dua faktor. Contohnya 9. 9 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi 1, 9 bisa dibagi 3, dan 9 bisa dibagi 9. 9 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 3, dan 9, sehingga 9 bukan bilangan prima. Oke ya, pilih angka atau bilangan yang dia hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ibu Guru contohkan ya bagaimana bilangan prima itu. Contohnya angka berapa? 11. Oke. 11. Angka 11 ini bisa dibagi 1. Hasilnya 11. 11 dibagi 1 sama dengan 11, 11 dibagi 11 sama dengan 1. Dia hanya memiliki 2 faktor. Contoh lagi 5. 5 bisa dibagi 1 dan juga bisa dibagi 5. Hanya memiliki angka 1 sebagai faktor dan bilangan itu sendiri sebagai hasilnya. Ya. Jadi dia hanya punya 2 kaki di sini. Ini sebagai faktornya. Yap, sampai di sini sudah paham? Selanjutnya kita belajar FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Ada 3 kata kunci. Bagaimana untuk menentukannya? Yang pertama, kita tentukan dulu faktornya. F dulu. Faktor dari bilangan yang ditunjuk. Setelah kalian mendapatkan faktornya, kalian tentukan persekutuannya. Ya, ingat, persekutuan adalah yang sama, hasil yang sama. Kamu lingkari hasil yang sama sebagai faktor persekutuan. Nah, selanjutnya yang paling terakhir, pilihlah yang paling besar. Dari 2 faktor itu, kamu pilih yang paling besar. Ya, kita kasih contoh soal ya. Yang pertama, contoh tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 8. Oke. Tentukan FPB dari 12 dan 8. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah carilah dulu faktornya, ya. Kita mencari dulu faktor dari 12 dan 8 ini. Yang pertama 12. Faktornya berapa saja ya kira-kira? Untuk memudahkannya, kalian bisa membuat tabel. Nah, seperti Bu Guru. Ya. Kita cari faktornya. Kita mulai dari angka 1 dulu. 1 kali 12. Bisa ya? 2 bisa nggak kali 2? Berapa sama dengan 12? Kali 6. Bisa. Perkalian 3 yang hasilnya 12 ada, yaitu 4. Selanjutnya 5. Tidak ada 5. Lalu 6. Oh, 6 ada, di sini 2 tadi.
Selanjutnya 7 tidak ada, 8 tidak ada, 9 tidak ada. Oh, dekat sekali sama 12, berarti sini 12 dan di sini 1. Bisa lagi Bu Guru, 3 kali 4 bisa dibalik lagi di sini ya. Menjadi 4 kali 3 karena masih punya di sini. Masih punya, ya toh? Bisa dibalik. Kita ambil salah satu aja yang paling atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah faktornya. Selanjutnya yang angka 8. Oke. 8 itu berapa kali berapa ya? 1 kali 8. Kita mulai dari 8 dulu. 1 kali 8. Bagi 2 sama dengan 4. 3 tidak ada. Berarti 4 di sini 2. Selanjutnya lagi di sini ada 6 tidak mungkin. 7 tidak mungkin. Berarti langsung 8 di sini. Di sini hasilnya 1. Kita hapus saja yang bagian belakang. Oke. Kita ambil yang paling atas. 1, 2, 4, dan 8. Ini adalah faktornya. Nah, setelah tahap ini kita mendapatkan faktor-faktor di sini, kita cari persekutuannya, ya. Berarti hasil faktor yang sama. Kita lihat di 8 dan di 12. Angka yang sama, angka 2. Kita coret. 3 nggak ada, 4 ada. Angka 1 juga ada di sini. 1, 2, 4. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Karena yang ditanya adalah FPB, maka kita cari yang paling besar. Jadi angka berapa di sini? Angka 4. Jadi FPB dari 12 dan 8 adalah 4. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa tulis di chat. Sebelum kita yang ke selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah KPK. Mungkin kalian pernah dengar ya KPK, tapi ini KPK bukan itu koruptor-koruptor yang di TV itu ya. Tapi kita KPK yang ada kaitannya sama matematika. KPK itu singkatan dari kelipatan, nih, persekutuan terkecil, K-nya kecil. Jadi dia seperti kebalikannya FPB tadi. Kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar, tetapi kalau ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Bagaimana cara-caranya? Cara-caranya sama seperti FPB. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan kelipatannya dulu. Ya. Jika ada 2 buah bilangan atau 3, kamu cari dulu kelipatannya dulu. Setelah dapat kelipatan, kamu cari persekutuannya dilingkari. Ya, persekutuannya. Setelah tahu persekutuannya, kamu pilih yang paling kecil, ya. Contohnya nih, Bu Guru punya angka 5 dan 8. Oke, 5 dan 8 ya. Kita pilih angka 5 dan 8. Carilah kelipatan 5 dan 8 dari bilangan 5 dan 8. 5. Berarti kelipatan 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Baru 15. Baru 20. Baru 25. Baru 30. Baru 35. Baru 40. Baru 45. 50 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari yang angka 8. Angka 8. 8 kali 1 8. Kali 2 16. Kali 3 24. Kali 4 32. Kali 5 40.
dan seterusnya. Oke, kita cari persekutuannya. Yang sama mana nih? 5, 10, 12, 20, 25. Tidak ada. Ini ada 40. Oke, ada 40. Biasanya kelipatan persekutuan terkecil ini pilih faktor yang pertama kali. Kelipatan yang pertama kali. Bukan faktor, tapi kelipatan yang pertama kali. Kelipatan persekutuan yang pertama kali, yaitu angka 40. Jadi KPK dari 5 dan 8 adalah 40. 5 dan 8 adalah 40, ya. Ini seterusnya masih banyak sekali, tapi kamu harus memilih yang paling kecil kelipatan persekutuannya. Jadi pilih aja. Pertama kali kamu mendapatkan kelipatan persekutuan, itulah jawabannya. Oke? Sampai di sini. Apabila masih kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang KPK dan FPB. Nah, apabila kalian masih bingung, masih kurang jelas, belum paham, jangan ragu untuk bertanya. Tulislah di kolom komentar, dan nanti kita akan melakukan latihan soal bersama-sama di kelas Meet. Oke? Sampai jumpa, selamat belajar. Bye.